Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Miss akan mencoba mengulang kembali tentang possessive adjective. Kenapa di sini saya ulang lagi? Karena ketika ulangan harian kemarin, anak-anak banyak kesalahan di possessive adjective. Makanya saya review kembali. Ada subjek, di sini ada possessive adjective. Sebenarnya artinya possessive adjective adalah kepunyaan. I berubah menjadi my. You berubah menjadi your. They berubah menjadi their. We, our. Lalu ada she berubah menjadi her. He menjadi his. Dan it menjadi its. Anak-anak sudah tahu ya artinya I, saya. Berarti kalau my artinya punya saya. And then you, kamu, berubah menjadi your. Berarti your artinya apa? Punya kamu. They jadi their artinya punya mereka. Lalu ada we berubah menjadi our artinya punya kami. Lalu ada she berubah menjadi her artinya punyanya dia perempuan. Miss Sinta singkat ya, dia PR. PR itu artinya dia perempuan, bukan pekerjaan rumah ya. PR artinya perempuan. Lalu ada he, berubah menjadi his, artinya punyanya dia laki-laki. Miss Sinta singkat kembali ya, laki-laki LK. Lalu ada it, berubah menjadi its, punyanya benda. Bendanya apa, Miss? Bisa benda hidup dan juga bisa benda mati. Kalau benda hidup, anak-anak pasti tahu dong. Contohnya benda hidup, makhluk hidup. Kalau benda mati berarti seperti meja, kursi, dan sebagainya. Sekarang kita mencoba dulu untuk mentranslate kalimat ini. Ada buku saya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya buku? Book. Berarti buku saya, bukunya punya saya. Berarti kepunyaan saya apa di sini? Diingat lagi? My. Ya, punya saya, bahasa Inggrisnya apa? My. Berarti kalau buku saya, my book. Paham ya? Jadi bukan book I. Bukan seperti itu, salah. Buku saya berarti artinya bukunya punya saya. Kita ulangin lagi ya. Punya saya apa nak bahasa Inggrisnya? My. Berarti kalau buku saya kita balik. Kepunyaan sayanya dulu. My book. Baru bukunya taruh di belakang. Sama bahasa Inggrisnya teman mereka. Oh berarti temannya punya mereka. Apa ya bahasa Inggrisnya punya mereka? Their. Ya, their artinya punya mereka. Berarti kita tulis their-nya terlebih dahulu. Their. Teman apa? Friend. Berarti their friend, teman mereka. Lalu ada ruang kelas kami. Berarti ruang kelasnya punya kami. Bahasa Inggrisnya punya kami apa? Our. Ya, our artinya punya kami. Our classroom. Our classroomnya kita taruh di belakang. Classroom. Berarti ruang kelasnya punya kami. Lalu ada tas kamu. Berarti tasnya juga punya kamu. Kita lihat ya, apa sih bahasa Inggrisnya punya kamu? Your.
Your artinya punya kamu. Berarti kita tulis kamunya dulu atau punya kamunya dulu. Your bag. Tas bahasa Inggrisnya bag. Your bag, tas kamu. Tasnya punya kamu. Lalu ada pensilnya perempuan. Maksudnya pensilnya punyanya dia perempuan. Apa ya bahasa Inggrisnya punyanya perempuan? Punyanya dia perempuan. Her. Ingatin ya. Her itu artinya punyanya dia perempuan. Berarti kita tulis dulu kepunyaan perempuan. Her. Her. Bahasa Inggrisnya pensil apa? Pencil. Her pencil. Tulisannya huruf S dalam bahasa Indonesia tinggal kita ganti huruf C kalau dalam bahasa Inggris. Tulisannya pencil ya, tapi dibacanya pencil. Her pencil. Pensilnya dia perempuan atau pensilnya punyanya perempuan itu. Lalu ada topinya laki-laki. Oh, berarti topinya punya laki-laki. Apa bahasa Inggrisnya punyanya laki-laki? Punyanya dia laki-laki apa? His. His artinya punyanya dia laki-laki. Berarti kita tulis dulu. His, bahasa Inggrisnya topi apa? Hat. His hat. His hat. Topinya laki-laki. His hat. Paham ya? Sedikit lagi nih. Di sini Miss akan mengulang lagi soal-soal yang pernah ada di ulangan harian kemarin. Yang kebanyakan dari anak kelas 7A dan 7B banyak mengalami salah di sini. Makanya di sini akan saya review lagi bagaimana cara pengisian yang benar. Kita lihat ya, the number one. Dari nomor 1 ada day. Kita garis ya, day. Day artinya mereka. Ingat kembali ya, they artinya mereka. They live in Palembang. Live itu artinya tinggal. Mereka tinggal di Palembang. Lalu ada titik-titik. House is big and beautiful. House. House itu rumah ya. Rumahnya big, besar dan beautiful, indah. Di sini rumah. Rumahnya siapa ya yang dimaksud? Rumahnya mereka. Kok bisa rumahnya mereka? Karena they itu artinya mereka. Berarti di sini yang dimaksud adalah rumahnya mereka. Maka kita lihat they berubah menjadi apa? They berubah menjadi their, yang artinya punya mereka. Berarti di sini kita isikan dengan their. Miss review lagi ya. They artinya mereka. Maka mengisinya adalah perubahan dari they, berubah menjadi their. They live, mereka tinggal in Palembang, di Palembang, in, di Palembang. Titik-titik, house is big, rumahnya besar. Rumahnya siapa yang besar? Rumahnya mereka. Maka they berubah menjadi their. Maka di sini diisi dengan their. Paham ya? Lalu kita ke number 2. Nomor 2. Randy is at home. Randy lagi ada di home. Home itu artinya sama dengan house, ada di rumah. He is, perhatikan, ada he is, ada he. Artinya apa he? Dia laki-laki. Saya tuliskan ya, he artinya dia laki-laki. He is cleaning. Do you know cleaning artinya? Cleaning itu artinya membersihkan. Clean, bersih. Berarti kalau cleaning sedang membersihkan.
He is cleaning. Dia sedang membersihkan titik-titik bedroom. Bedroom itu kamar tidur. Kamar tidurnya siapa ini yang dibersihkan? Kamar tidurnya siapa ya kira-kira yang dibersihkan? Kamar tidurnya dia laki-laki. Atau kamar tidurnya si Randy. Berarti he, kita lihat lagi. He di sini berubahnya menjadi apa? His. Artinya apa his? Punyanya dia laki-laki. He berubahnya menjadi apa? His. Punyanya dia laki-laki. Berarti di sini he kita isi menjadi his karena perubahan he menjadi his. Kita terjemahkan ya. He is cleaning. Dia laki-laki sedang membersihkan his bedroom. Kamar tidurnya. His. H-I-S. Paham ya? Lalu kita ke number 3. Lihat di nomor 3. Are you? You. Saya garis ya. Apa sih artinya you? Kamu. Are you? Apakah kamu a new student? Murid baru. Nah, ditanya nih, apakah kamu murid baru? Kalau misalnya ditanya, maka ada jawabannya. Tapi di sini pertanyaan lagi bentuknya. Where? Apa sih artinya where? Di mana? Di mana titik-titik classroom. Classroom itu artinya apa? Ruang kelas. Di mana ruang kelasnya siapa? Ruang kelasnya kamu. Jadi yang ditanya ini ruang kelasnya itu punyanya kamu. Karena di sini ada you. Maka kita lihat you berubah menjadi your yang artinya punya kamu. Maka kita isi ya, you berubah menjadi your. Jadinya, are you, apakah kamu a new student? Murid baru. Terus ditanya lagi sama pertanyaan kedua. Where is your classroom? Di mana ruang kelas kamu? Ya, jadi di sini kita isi dengan perubahan you. You berubahnya menjadi your. Jadi your classroom. Paham ya? Kita ke number 4. She is. Do you know she is artinya? She is itu artinya dia perempuan. Saya garis ya. She is artinya dia perempuan. Ada yang tahu apa artinya stewardess? Pekerjaan apa ya stewardess? Pramugari. She is a stewardess. Dia seorang pramugari. Titik-titik, name is Amanda. Namanya Amanda. Kita harus perhatikan. Di sini ada si. Si itu berubahnya menjadi apa, Nak? Si berubahnya menjadi her. Punyanya dia perempuan. Sekali lagi ya. She berubah menjadi her. Her artinya punyanya dia perempuan. PR itu perempuan. Berarti di sini yang ditanyakan name, namanya perempuan. Namanya si perempuan itu. Bukan namaku di sini. Tapi kenapa anak-anak kemarin kebanyakan menuliskan di sini namaku? Salah ya. Si berarti berubahnya menjadi her. Her name is Amanda. Namanya Amanda. Berarti di sini namanya dia perempuan. Paham ya? Lalu di number 5, nomor 5, perhatikan ya. We have a garden. We, kami. We itu artinya kami atau kita. Kami. We have a garden. Kami have, memiliki a garden, kebun. Kami memiliki sebuah kebun. Garden is clean. Kebunnya clean, bersih, and then large, luas. Kebunnya bersih dan luas. Garden tadi bahasa Inggrisnya apa? Kebun.
Nah, di sini kebunnya siapa sih yang ditanya? Kebunnya kami. Berarti kita harus cari we berubahnya jadi apa? We di sini berubahnya menjadi our, punya kami. Sekali lagi ya, we berubah menjadi our, artinya punya kami. Berarti di sini kita isi we perubahannya menjadi our. We have a garden. Kita punya kebun atau kami memiliki kebun. Our garden, kebun kami. Nah, seperti itu artinya. Our garden is clean. Kebun kami bersih dan large, luas. Paham ya? The last number, nomor terakhir. I have, saya punya a new bicycle. Pasti tahu dong bicycle itu apa? Sepeda. Bicycle artinya sepeda. Di sini siapa yang punya? I, saya. Berarti nanti sepedanya punya saya. I. Tuh, lihat ya. I have a new bicycle. Saya punya sepeda yang new, yang baru. It is. Ini titik-titik pink bicycle. Berarti sepedanya warna merah muda atau warna pink. Sepedanya siapa, Nak? Sepedanya saya. Kita lihat ya. I berubah menjadi apa? I berubah menjadi my. Punya saya. I berubah menjadi apa? My. Punya saya. Berarti di sini kita isi perubahannya I menjadi my. I have a new bicycle. Saya punya sepeda baru. It is. Ini my pink bicycle. Ini sepeda merah muda saya. Paham ya? Miss harap dengan pengulangan kembali dari saya tentang possessive adjective ketika saya memberikan kuis, semoga anak-anak semakin paham. Terima kasih.